Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid yang memiliki perjuangan yang luar biasa ya Pak. Kita dukung terus perkembangan masjid. Sama-sama kita doa, tapi doa itu hanya bantuan yang kedua, terlebih harta. Karena sesungguhnya harta yang bernilai itu adalah harta yang diinfakkan, bukan harta yang dikumpulkan. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, kalaulah dia pakaian, pasti dia lapuk. Kalaulah banyaknya makanan, pastilah dia busuk. Tapi ada harta yang disebut dengan al-baqiyatus salihat. Ada harta yang tertinggal, ada harta yang tetap. Itulah harta yang diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia disebut dengan sedekahun jariyah. Sedekah yang mengalir, jar itu mengalir terus. Itulah harta yang kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah membangun masjid Allah. Kalaulah masjid ini sudah seperti ini perkembangannya, masa kita ragu lagi untuk membangun masjid yang lebih nyaman dan besar untuk demi umat dan jamaah kita semua. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid, ikut partisipasi harta dan tenaganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan dia mahligai istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, sedikit masalah infak ini. Ketika manusia sakaratul maut, ketika dia sudah mau meninggal dunia, maka dia tidak lagi menghiraukan hartanya ini lagi. Yang dia pikirkan bagaimana sakarat dia ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam kubur, meninggal dunia, maka itulah dia yang sesadarnya bahawa dunia yang dikumpulkan ini terbangun dia dari tidurnya. An-nas niyam, manusia itu tidur, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala kasih ujian dengan kematian, baru dia bangun. Baru dia sadar, baru dia terbangun dari tidurnya. Itu surah At-Takatsur. Alhaakumut takasur. Apa ujungnya Bu? Apa lanjutannya Bu? Hatta zurtumul maqabir. Dia baru sadar harta yang dikumpulkan itu ketika dia sudah di dalam alam kubur. Maka kata Rasulullah, la yamliku batni Adam illa turab. Tak ada yang mengenyangkan anak cucu Adam di permukaan bumi kecuali dia sudah masuk ke dalam liang lahat. Maka benda apa yang paling hancur pertama jasad kita di dalam bumi? Itulah perut. Demi perut banyak orang lalai akan sejatinya harta itu kemana yang harus dia infakkan. Setelah itu, setelah bangun, juga harta yang menjadi pertanyaan yang lebih daripada pertanyaan yang lain. Umur kemana habis, jasad kemana dia habis, ilmu kemana diamalkan, harta satu pertanyaan dua jawaban. Dari mana ke mana? Harta itu satu pertanyaannya Bu, tapi dari mana ke mana? Ada harta proses halal, tapi salurnya tak halal, juga akan Allah masukkan ke dalam neraka. Ada yang haram, rezekinya haram, tapi diinfakkan ke masjid, juga Allah Subhanahu wa taala akan tuntut itu. Maka harta inilah yang banyak mengakibatkan orang tersebut susah dalam yaumul hisab. Maka banyak dalam surga itu Bapak Ibu, ketika Rasulullah lihat gambarnya, fakir dan miskin. Bukan itu pula untuk motivasi jadi miskin dan fakir. Karena sesungguhnya harta ini juga berpengaruh untuk menyelamatkan seseorang itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi berinfaklah. Selagi harta itu milik kita Pak Ketua.
Ada harta kita, Pak Haji, itu di masjid tu ada sekian meter Pak Haji, tanah tu infak masjid macam mana? Itu tanah saya, tapi anak saya nak buat klinik situ. Tak ada hak dia lagi, dah dibagi-bagi ke anak-anak dia. Selagi ada hak, disitulah kita memiliki kesempatan untuk berinfak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan apa yang kita usahakan Allah bantu dan Allah segerakan pembangunan masjid. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Kita ingin bahas judul ceramah kita, proses penciptaan manusia. Jadi Bapak Ibu, akhir-akhir ini banyak di antara kalangan kita diuji dengan sakit, diuji dengan musibah kematian. Maka hakikatnya dunia ini darul bala, dunia ini tempatnya ujian. Mudah-mudahan apa yang Allah Ta'ala jadikan suasana seperti ini tak lain dan tak bukan menjadikan kita taqarrub ilallah. Ya, sekadar informasi, mungkin Bang Bobby sudah nge-share. Jadi orang tua saya, emak saya itu meninggal sekitar sepekan yang lalu. Makanya saya kemarin pulang dan alhamdulillah fardu kifayahnya anak-anaknya yang menyelenggarakan. Jadi Pak Ketua, teringat ketika saya mentalkin ayahnya Pak Ketua, itu ketika kita mentalkinkan orang di depan hadapan kita kuburan, kita biasa saja, setelah balik aman saja. Sebanyak saya mentalkin Bapak Ibu, ketika saya talkinkan mak saya, tak bisa saya membendungkan air mata. Artinya apa? Setiap manusia itu Allah uji, dan ketika kita di posisi itu baru kita terasa betapa kuatnya goyangan ujian Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Pak Ketua tadi. Kalau kita pergi ke rumah-rumah untuk meminta dharma bantuan masjid, kalaulah tak dikasih, sambutlah ala kadarnya. Kadang kita Bapak, sering kita melihat orang itu dari luarnya. Contoh orang-orang sales, mohon maaf nih Bapak Ibu, apalah datang-datang meminta, cukup hargai dia saja. Karena ketika kita posisi situ, betapa beratnya menjalani pekerjaan itu. Jadi Bapak Ibu, hargailah orang itu walaupun kerja itu tak kita sukai. Karena sesungguhnya kita tak tahu hati manusia. Sikit saja dia tergores, itu bisa memperhalang kita untuk masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah, dalam kajian ini kita akan bahas bagaimana proses penciptaan manusia itu menurut agama dan hadisnya Rasulullah SAW. Karena setiap makhluk yang Allah jadikan itu berlawan-lawanan. Ada Allah Ta'ala jadikan senang, ada Allah jadikan sakit, ada Allah jadikan sedih. Itu sudah Allah ciptakan berlawanan. Jadi Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih Bukhari Muslim, inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursilu ilayhi al-malaku fayanfakhu fihi ruh. Jadi manusia ini anak cucu dari Adam. Jadi manusia yang pertama yang Allah ciptakan itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Bahan bakunya itu tanah. Cuman Allah jadikan dari tanah itu saripati air, itulah disebut dengan air mani. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama bernama Nabi Adam alaihi salam. Itulah manusia pertama yang Allah jadikan. Dan dia diutus di permukaan bumi sekaligus menjadi nabi yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam, setelah Allah ciptakan Nabi Adam, Allah suruh para malaikat, para jin dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan, bukan sujud menyembah.
Karena di syariat Nabi Adam, orang yang sujud kepada makhluk dengan sujud hormat, maka itu dibolehkan. Kalau di syariat Nabi Muhammad, itu diharamkan. Maka tak boleh kita sujud kepada manusia, sujud dalam arti kata sujud menyembah, dalam niat penghormatan, maka itu hukum haram. Kalau niat dia beribadah, maka keluar dari agama Islam. Maka kata Rasulullah, laula imra'atun an tasjuda li ahadin, kalaulah seandainya perempuan itu boleh sujud kepada seseorang, maka aku suruh perempuan, istri sujud kepada suami. Kalau boleh, tetapi itu tidak dibolehkan. Nah, Nabi Adam AS diciptakan melalui penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tiupkan ruh. Disitulah iblis ingkar dan sombong. Ketika ditanya sujud kepada Nabi Adam, apa kata dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Karena rasa bangga dan menghina seseorang, itulah sombong tu, Pak. Jadi sombong itu sesuatu yang kita miliki, kita hina orang yang tak miliki apa yang kita miliki. Itu sombong. Bukan orang yang memiliki rumah tinggi, mobil, kemudian dia lewat depan kita, dia sombong. Bukan. Tapi yang sombong, apa yang dia punya, apa yang dia miliki, dia hina orang yang tidak memiliki. Itu yang disebut dengan sombong. Dan sombong ini pertama terjadi dosa, itu adalah setan. Berarti kalau ada orang memiliki sifat sombong, berarti dia mewarisi dari sifat setan iblis laknatullah alaih. Akhirnya Allah usir dia dari surga. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitulah proses manusia. Nah, diciptakanlah Siti Hawa. Jadi Nabi Adam ini tidak disebut dengan kalimat dilahirkan, karena Nabi Adam alaihissalam tanpa proses lahir. Jadi ada 5 makhluk Allah jadikan ke permukaan bumi tanpa melalui proses mak dan ayah. Pertama Nabi Adam, mak Nabi Adam. Kalau Nabi Isa ada mak dia. Kalau Nabi Adam, Allah ciptakan dia langsung, maka kalimatnya khalaqa, Allah ciptakan. Khalaqa Adam. Kemudian Siti Hawa, Allah jadikan dari tulang rusuk. Yang ketiga, ular tongkat Nabi Musa. Ketika Allah suruh dipukul, lempar tongkat wahai Nabi Musa, kemudian berubah menjadi ular. Ular itu tanpa proses lahiran. Yang keempat, unta merah, yang ketika Nabi Saleh memukul, kemudian keluar unta dari batu yang keras. Itu tanpa emak dia. Yang kelima, itu adalah pengganti Nabi Ismail ketika hendak disembelih, kibas. Selain itu Bapak Ibu, proses melahirkan. Nah, di sini disebutkan yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Selama 40 hari antara emak dan ayah, disitulah Allah Ta'ala kumpulkan, di mana satu yang Allah pilih, benih janin yang akan dijadikan segumpalan darah dulu. 40 hari lamanya Bapak Ibu berkembang. Dalam hadis 40 yawman. Kemudian 40 hari kedua dapatlah satu benih yang berhasil untuk Allah jadikan calon anak, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Setelah itu 40 hari ke depan baru berubah menjadi daging. Jadi ada 40 hari. 40 hari pertama Allah kumpulkan janin yang akan berhasil, yang Allah akan jadi pilih satu di antaranya yang akan menjadi calon anak. 40 hari kedua berubah itu menjadi segumpalan darah. Setelah itu 40 hari ketiga baru darah itu berubah menjadi segumpal daging. Fa nafakhtu fihi ruh, baru Allah tiup ruh. Berarti 40 kali 3 120. Kalau dihitung bulan, berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan anak dalam kandungan, maka fa nafakhtu fihi ruh, Allah tiupkan ruh, mulailah janin tersebut bergerak. Ijma' ulama,
Sepakat ulama, apabila anak yang sudah ditiupkan ruh, janin yang Allah tiupkan ruh, maka haram untuk dibunuh siapapun dalam kondisi apapun. Haram dibunuh. Kalau ada seorang ibu yang hamil kemudian diaborsi, maka hukumnya haram dan dia dikenakan membayar kafarat kelak di akhirat. Dosa yang terbesar selain syirik, setelah syirik, membunuh. Dan pembunuhan anak dalam perut yang belum lagi bentuk manusia, hukumnya sama seperti membunuh orang di luar rahim, yaitu dunia. Kenapa Pak Ibu? Alam yang akan kita lewati itu kan 4. Pertama, rahim. Kedua, dunia. Ketiga, barzakh. Yang keempat, akhirat. Alam rahim itu satu pun di antara kita tak sadar seperti apa alam rahim itu. Berarti kita sebelum hidup dunia ini, kita sudah hidup dulu di alam rahim. Alam rahim dibandingkan alam dunia, mana besar? Besar alam dunia. Alam dunia dibandingkan dengan alam barzakh, sama antara dunia dengan rahim. Mana besar barzakh dengan dunia? Barzakh. Barzakh dengan akhirat, maka lebih besar lagi akhirat. Begitulah proses episod kehidupan manusia. Nah, kalau seandainya ada seorang dokter, dia sebut, Bu, kehamilan ibu yang 4 bulan ini, kalau ibu lanjutkan, meninggal ibu. Terus dia bilang, dok, kalau gitu bunuhlah bajan ini. Ketika dia menyuruh dokter seperti itu, dia tidak boleh langsung membunuh. Dia harus berusaha, kecuali anak itu gugur sendiri. Ya Bu, ya. Jadi ketika anak ini sudah bernyawa dalam perut janin ini, kemudian kata dokter, ini bahaya nih Bu kalau besar. Jangan langsung bunuh ketika itu. Kalau dibunuh, ibunya, dokternya dapat dosa haram dan sama seperti membunuh orang yang hidup di dunia. Siapa yang kena kafaratnya? Dokternya, karena dokter yang membunuh. Jadi ada namanya membayar kafarat, membayar denda. Denda nyawa seseorang itu ada dendanya Bapak Ibu. Nah, kalau suami istri begitu juga. Nah, jadi tak boleh langsung, kecuali kita harus berusaha Bapak Ibu. Ketika anak ini sudah ditiupkan ruh, maka tak boleh di. Nah, Ustaz, macam mana Ustaz kalau seandainya anak ini belum ditiupkan ruh? 4 bulan belakang belum lagi ditiupkan ruh, baru 3 bulan Ustaz. Maka di sini ada ikhtilaf ulama. Ada sebagian mengharamkan membunuhnya, ada sebagian membolehkan. Cuman kita keluar dari 2 pendapat tersebut, lebih baik kita selamatkan. Jadi Bapak Ibu ini muliakan oleh Allah, kalau ada anak bayi janin dalam perut seorang perempuan sudah 4 bulan Pak, ketika itu keguguran, 5 bulan keguguran. Nah, seperti apa fardu kifayah? Belum berbentuk lagi Bu. Ada kejadian di salah satu desa. Jadi anak ini 5 bulan sudah berbentuk Pak Ketua. Jadi ketika keguguran di kamar mandi, dia pening. Apakah sama seperti orang hidup atau macam mana? Buntu, karena kejadian ini jarang terjadi. Seperti apa Bapak Ibu? Sama, kalau Pak Ketua sama. Berbentuk dan bernyawa. Sama 4 fardu kifayah. Jadi kalau anak yang sudah janin yang sudah ditiupkan roh dalam perut maknya, ketika meninggal dunia atau kita sebut keguguran, maka dilihat dulu janinnya. Kalau janinnya hidup di luar rahim, begitu keguguran ditampung, kemudian dia bergerak, berarti dia hidup di dunia. Kalau dia mendapat hayat, itu disebut orang sampai hayat, hidup dia di dunia sekejap, walaupun sedetik, bergerak, janin itu pas dipegang bergerak sikit. Ketika dia bergerak, berarti dia hidup di dunia sekejap. Maka berlakulah 4 fardu kifayah. Dimandikan dia, dikafankan dia, disolatkan dia, dikebumikan dia.
Kalau meninggal dalam perut, maka gugur 3 fardu kifayah. Meninggal dalam perut, ya, tak sampai hidup di luar rahim, dunia ini tak hidup dia, Bu. Maka berlakulah 1 fardu kifayah, tak berlaku 3 fardu kifayah. Tidak dimandikan secara orang manusia biasa, tapi dia langsung kuburkan, Ustaz? Tidak, dicuci jugalah, cucurkan air, karena dia masih keluar dari darah. Tapi bukan dimandikan, tak sama seperti memandikan jenazah. Kemudian langsung dikebumikan, tidak dikafan, tidak solat. Begitu aja, Ustaz? Ya, bungkuslah, tapi tidak seperti kafannya fardu kifayah yang sebiasanya. Kalau mati dalam perut, nah itu beda ya. Kalau merujuk kepada Majelis Ulama Islam Indonesia, maka seperti itu juga jawabannya menurut mazhab Syafi'i. Seperti itu, Bapak. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah 40 ditiupkan, 120 hari, 4 bulan kita dalam perut, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan bi arba'i kalimatin. Maka Allah taala mencatat 4. Allah taala menciptakan 4 ketetapan dalam alam rahim. Pertama, an rizkihi, rizki sudah Allah taala jamin. Yang kedua, ajal. Yang ketiga, amal. Yang keempat, surga atau neraka, kebahagiaan atau sengsara. Itu sudah Allah tentukan dari 4 bulan kita dalam perut mak kita, Bapak Ibu. Jadi itu semua Allah sembunyikan, itu semua Allah rahasiakan. Tak ada satupun manusia yang tahu. Tapi dalam rahim itu dah Allah tetapkan. Kita mati di mana, tempatnya seperti mana, kemudian kondisi sakitnya itu di mana, itu dah Allah tentukan di dalam alam rahim. 4 bulan dalam perut, ketika Allah tiupkan ruh, maka Allah tetapkan dia 4 ketetapan, dan itu tidak ada manusia yang tahu. Nah, sehingga Bapak Ibu, kita diusahakan untuk ikhtiar. Maka untuk memahami takdir dalam kehidupan ini, hati-hati Bapak Ibu. Banyak orang yang salah menyalahi takdir karena tak paham takdir itu seperti apa. Nah, pertama Allah Ta'ala mencatat rezeki. An rezeki, rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah Allah tentukan dia sejak di dalam alam rahim. Yang kedua, amal. Amal perbuatan kita ni Bapak Ibu, Allah yang jadikan. Cuman dibagi menjadi 2. Kegiatan kita hari ini dijadi 2. Pertama disebut ikhtiariyah, sesuatu yang kita dapat melalui proses usaha dan tenaga, namanya ikhtiariyah. Ada yang kedua namanya ittirariyah, sesuatu yang tak kita ingin kejadian itu, tapi dia terjadi sendirinya. Tak ada, Ustaz. Jadi Bapak Ibu, contoh ittirariyah ni apa? Ketika kita masuk kamar mandi di daerah Bukit Tinggi, sejuk luar biasa, dingin. Ketika setelah kita mandi, langsung kedinginan, langsung bergetar badannya tanpa kita minta. Pergetaran yang otomatis itu namanya ittirariyah. Sesuatu yang tidak kita ingin, sesuatu yang kita tak ada gerak, dia bergerak sendiri. Pernah tak Pak bergerak sendiri? Atau bulu mata kita pun terkejut, macam mana nak berhenti ni? Itu terjadi, itu nama ittirariyah. Sesuatu tanpa usaha berjadi begitu saja. Itulah dalam solat kita baca tu Bapak Ibu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Situ dibagi, ada ikhtiar, ada ittirariyah. Yang ikhtiar, itulah seperti kita solat, kita usaha nak solat, kita beribadah kurban, penyembelih, itu ikhtiariyah. Usaha kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Wa mahyaya wa mamati, itu ittirariyah. Kehidupan dan kematian itu Allah sudah tentukan. Usaha kita usaha kita pun, kalau sudah Allah tetapkan kehidupan seperti itu, begitulah. Saya ni Bapak Ibu, kalau ditanya hidup seperti ini, saya tendak dulu. Saya hidup nak kayu, hidup mancung. Soal sedap.
Saus sedap tu kurnia Bapak Ibu. Nak macam mana pun kita lagukan Al-Quran, kalau tak sedap juga dia. Pak Ketua. Saya pernah iri Bapak Ibu. Kenapalah kornya sedap so? Ya tapi kalaupun tak sedap bisalah untuk di tengah-tengah kan. Tapi disebut kata sedap tu belum masuk lagi. Gantengnya pengen macam Sahrukan, tapi Allah jadikan seperti ini. Berarti kita tak bisa memilih kehidupan itu. Allah jadikan seperti ini, kehidupan seperti ini, ada kekurangan, ada kelebihan, itu sudah Allah tentukan sejak di dalam rahim perut mak kita. Jadi tak bisa kita berusaha lagi. Sudah Allah jadikan seperti itu. Itu namanya ittirariyah. Sesuatu yang kita usahakan namanya ikhtiariyah. Kita usaha mencari rezeki. Dan segala sesuatu ciptaan itu Allah Ta'ala yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah menciptakan kalian wa ma taf'alun, dan apa yang kalian lakukan. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah pemahaman, dia cakap bahawa kegiatan gerak-gerik manusia itu manusia ciptakan. Dia sendiri menciptakan. Salah Bapak Ibu. Allah. Kita ni siapa? Perantara saja ni Bapak Ibu. Adapun gerak kita ini takdir Allah dan izin Allah. Kalau Allah tak mengizinkan, tak bergerak kita dah Bapak Ibu. Berdebatlah dua pemahaman. Satu menyebutkan ciptaan manusia diciptakan oleh manusia sendiri. Satu lagi ciptaan manusia itu diciptakan oleh Allah. Ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan ikhtiarnya manusia, gerak-gerik manusia itu Allah Ta'ala yang mentakdirkan dan mengizinkan. Yang satu lagi, tidak, itu kuasa manusia. Berdebatlah Bapak Ibu. Kata ulama ahlu sunnah, kalau yulah dikau menciptakan perbuatanmu, maka aku ingin bertanya dan minta satu ujian dan satu praktek yang mana engkau melakukan. Tolong ambil kayu. Dia ambil kayu itu apa Ibu? Hakikat pencipta ketika diciptakan, ketika dibuat, dia bisa mengelokkan balik. Sekarang ambil kayu itu, patah dua kan. Dipatahnya Bapak Ibu. Siapa yang menciptakan mematah itu? Sayalah. Tenaga. Sekarang kembalikan patah kayu itu seperti semula. Tak bisa lagi Bu. Macam mana dilem setan tak mungkin. Artinya apa Bapak Ibu? Manusia lemah dalam penciptaan itu. Allah yang menakdirkan. Kedua, kalau betul engkau menciptakan langkahmu itu, hitunglah langkahmu dari rumah ke masjid. Bapak tahu tak langkah bapak ke masjid ni? Berapa kedipan mata? Berapa detakan jantung? Ini kan sesuatu yang ada dalam tubuh, yang kita menggerakkan, yang kita sadar geraknya. Tak bisa kita untuk melihatnya. Itu Allah Ta'ala yang menciptakan. Adapun kita ini ikhtiarnya, itu hanya perentaraan. Tapi Allah hakikatnya itulah namanya takdir. Jadi Bapak Ibu, hati-hati memahami takdir. Banyak orang terlalu menguasai dirinya, seolah-olah Allah itu nombor dua, aku yang paling kuat. Jadi sesungguhnya itu yang kita ucapkan, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala catatkan kepadanya ajal. Ini ajal ni ternyata sudah Allah tentukan sejak 4 bulan di dalam rahim Bapak Ibu. Jadi kita meninggal ni kita tak tahu, kerana Allah rahasiakan. Kapan kita meninggal tak ada satu pun tahu. Tempat, waktu, sebab itu tak ada yang kita tahu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala rahasiakan Bapak Ibu? Supaya kita berhia-hia, jangan berhia-hia dengan dunia ini. Satu saat, maka ketika Imam Ghazali ditanyakan mana yang paling jauh, apa yang paling jauh, kata Imam Ghazali, masa lalu. Apa yang paling dekat? Kematian. Jadi Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah, sejak di dalam perut kematian itu sudah Allah tentukan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menentukan amal kita. Yang keempat, surga atau neraka, situ sudah ditentukan oleh Allah. Dalam hadis terakhir ini ada redaksi menyebutkan ada seseorang Pak yang dia sudah hampir satu hasta lagi masuk ke dalam surga, tapi ternyata dalam rahimnya menakdirkan dia masuk neraka Yang selanjutnya ada orang yang melakukan maksiat luar biasa,
Hantar dia ke neraka itu satu hasta, tapi Allah Ta'ala sudah catat dalam rahimnya dia dengan amalan surga, masuk juga ke dalam surga. Tetapi Pak, jangan gara-gara itu yang saya sampaikan ini malas kita berbuat baik. Kalau orang yang dari kecil sudah biasa di masjid, yang sudah melakukan kebaikan, biasanya meninggal dalam kebaikan. Tetapi rahimnya Allah, ketika seseorang yang jahatnya luar biasa, membunuh banyak, berzina, mabuk, solat tak pernah, Islam iya, tapi ketika dia nak meninggal, Allah alihkan hatinya ke dalam ibadah kepada Allah, taubat dia, itu banyak yang terjadi. Kalau kita tengok ustaz jadi preman, jarang Pak. Tapi kalau preman jadi ustaz, yang hadam ini kita saksikan ketika Ustaz Ghufran datang ke sini, kita saksikan betapa banyaknya hijrah dia. Rata-rata di mana dia tinggal? Jalan. Tapi ketika Allah gugah hatinya, jadi Bapak Ibu, amalan yang hari ini kita lakukan, bersyukurlah kerana Allah telah arahkan. Setiap maghrib ngisa di malam Jumat, duduk kita di sini, Allah telah arahkan hati kita, dan biasanya kematian kita akan menuju kepada situ. Itu biasanya. Itulah rahim Allah Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah, surga dan neraka itu sudah Allah takdirkan, dan berusahalah ketika kita sudah diarahkan hati kita ke masjid, selalu rindu untuk pengajian, selalu ingin tangan bersedekah, istiqomahlah di situ, karena Allah Ta'ala sudah memberi pertanda dalam 4 bulan dalam rahim kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah, kata orang, segala sesuatu itu yang menjadi penentu mati dia Ustaz. Padahal itu semua sudah tercatat di dalam rahimnya manusia, di dalam alam rahimnya manusia. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ini dimuliakan Allah. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini saya membaca buku Ustaz dalam peristiwa proses di Adam. Bertahun-tahun Adam itu belum sempurna, dan benda ini dimasuk oleh iblis dalam tubuhnya. Pada saat roh itu datang, di antara iblis yang dalam itu sebagian yang keluar, tinggal induknya. Induknya tidak dapat keluar. Barangkali ini mungkin ada hubungan kita di dalam tubuh kita yang ada iblis, ya. Tapi saya belum jelas. Ini minta tolonglah jelas bagaimana betul atau tidak cerita itu. Kemudian dalam kejadian dari Allah menjadikan Adam ini, 4 malaikat turun ke bumi bertanya, hai bumi, Allah akan menjadikan Adam, ya, manusia. Bumi ini tak mau. Baik Jibril, Mikael, Israfil, semua 4 malaikat ini. Terakhir yang kedua, 2 kali dia pergi, baru diancam pada bumi. Kalau tidak mau, Allah akan melaknatnya. Barulah jadi tanah itu bersedia untuk dijadikan Adam. Tanah ini bukan hanya satu tempat Pak Ustaz. Ada di di Persina, ya. Kemudian ada di Irak, ada di Baitul Maqdis, ada juga tapak kaki ini kan kabarnya dari neraka yang ke-7 tanahnya. Jadi oleh karena itu sebelum menjadi Adam, memang tanahnya sudah berlawan dengan malaikat. Jadi mungkin juga kita di asal usul yang ingkar ini mungkin dari situ Pak Ustaz. Ya, mungkin juga ya ingkar ini kan ada kita titik ya, tapi saya tidak memberani bahwa itu, tapi untuk penjelasan lebih baik jelas ya. Jadi maksud saya itu benarlah cerita yang saya sampai ini mohon dijelaskan karena mengganggu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terlebih dahulu, apa yang Bapak paparkan sebuah ilmu bagi kita. Saya baru dengar juga malam ini. Kalau saya membaca kisah seperti itu, tak sampai sedalam itu. Namun hakikatnya, kalau pertanyaan yang pertama, di dalam tubuh manusia ini, adakah setan? Nah, setan itu sebenarnya tugas dia menggoda, Bapak Ibu. Nah, kalau kita periksa di dalam, dia sebenarnya di dalam hati ini ada beberapa. Cuman kalau yang disebutkan itu qarin, jin itu kan anak dari pejurit-pejurit setan juga, karena satu penciptaan dari api. Nah, qarin manusia itu semuanya kafir kecuali qarin Nabi Muhammad. Nah, di dalam hati manusia inilah makanya kembali lagi bersihkan hati, karena setan itu biasa bersarang di dalam hati. Di mana dalilnya itu? Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin dan manusia. Jin itulah yang menggoda manusia. Apa sebabnya Bapak Ibu? Di mana manusia itu sering jatuh ke dosa, disitulah awal Nabi Adam berdosa. Dan ingat, cerita apapun kalau dah menyebut dosa kepada Nabi, para anbiya, maka dosa itu tidak menjatuhkan mur'ah seorang Nabi. Ketika itu langsung Allah tegur. Cuman yang sahih ceritanya adalah Nabi Adam mendekati buah khuldi. Ya, kalau ada cerita yang menyebutkan Nabi Adam kemudian menelan sampai di leher, sampai bengkak kedua Siti Hawa telan juga sampai juga bengkak juga. Cuman bengkak itu payah nak dicakap. Tapi sama tahulah, ini tak sahih. Tapi kalau Nabi Adam mendekati dan memakan itu betul. Tapi apakah dengan makan itu bengkak ini? Itu kurang sahih. Apa sebabnya Nabi Adam memakan? Godaan perempuan satu, yang kedua penasaran. Banyak orang itu tertagih dengan dosa karena penasaran. Awalnya nak mencoba, akhirnya candu. Orang mengokok kan gitu. Tes dulu sekali. Nak berhenti payah betul. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi manusia ini diciptakan dari tanah. Kenapa? Karena hakikatnya akan kembali kepada tanah. Jadi kita sebelum meninggal di dunia ini, banyak-banyaklah bersihkan hati dan usahalah menjauhi godaan setan. Tapi bukan setan saja yang harus kita jauhi, hawa nafsu yang bersifat tamak, maka kita jauhilah juga. Berusahalah kita menundukkan hawa nafsu dengan berbanyak berkumpul kepada orang soleh, karena apa yang dikumpulkan berpengaruh kepada sifat dan tingkah laku kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.